Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita diangkat oleh seseorang menjadi anak angkatnya, dan orang itu termasuk seorang tokoh, seorang yang berpengaruh, seorang yang terkenal, maka kita akan mengambil bagian di dalam ketokohannya, juga mengambil bagian di dalam keterkenalannya. Dia akan membuat kita menjadi anak angkat yang bangga. Dan ketika kita diangkat oleh Allah menjadi anaknya, kita juga akan mengambil bagian di dalam keallahannya. Kita akan hidup sebagai orang-orang yang terberkati. Dan saya rasa inilah yang penting untuk selalu kita sadari, bahwa kita sebagai anak-anak Allah diangkat oleh Allah menjadi anaknya melalui pembaptisan, dan karena itu kita mengambil bagian di dalam kehidupan Allah. Tidak menjadi persoalan bahwa kita manusia lemah, sering bersalah, sering berdosa, tetapi rahmat Allah membuat kita tetap mengambil bagian di dalam kehidupan Allah. Dan karena itu kita memperoleh di dalam diri kita kehidupan abadi. Kita berdosa, bahkan kita mati, Allah tetap menempatkan dalam diri kita hidup abadi, hidup kekal. Satu hal yang penting selain kita berbangga dan bersyukur atas martabat ini adalah hidup seperti Allah. Tidak hanya menikmati rahmat Allah, tetapi juga diminta hidup seperti Allah, yang dalam bacaan Injil menjadi sangat konkret apa yang harus dilakukan sebagai orang yang hidup seperti Allah. Sebagaimana Allah mengasihi manusia, maka kalau kita sebagai anak Allah hidup seperti Allah, kita juga akan mengasihi dan mencintai sesama kita. Bahkan Yesus menegaskan, berdamailah lebih dahulu dengan sesamamu. Berdamailah lebih dahulu dengan tetanggamu sebelum engkau datang menghadap Allah untuk mempersembahkan kurban bakaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pengalaman masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi kita untuk merenungkan kembali betapa hidup kita sungguh berarti dan berharga di hadapan Allah. Dan kalau kita menempatkan diri sebagai orang yang berharga di hadapan Allah, sesama kita juga begitu. Mereka juga adalah orang-orang yang berharga di hadapan Allah. Maka mari kita hidup sebagai putra-putri Allah, menikmati kebaikan-kebaikan Allah yang ada dalam diri kita. Jangan sering marah, begitu Injil katakan. Kalau marah itu sama dengan membunuh, harus dihukum. Jangan sering mengatakan kepada saudaramu kafir. Menganggap saudara kita itu, sesama kita itu jauh lebih jelek hidupnya dibanding kita. Jangan sering berkata kepada sesamamu jahil. Menganggap orang itu tidak mengenal Allah. Dia juga adalah putra Allah. Mudah-mudahan masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk sungguh-sungguh menikmati hidup kita sebagai anak-anak Allah dan memperlakukan sesama kita juga sebagai saudara, sebagai sesama anak-anak Allah.